Nah, sekarang kita masuk ke pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data. Apa itu manfaat statistika? Manfaat statistika di kehidupan sehari-hari adalah memudahkan kita untuk membaca semua data. Nah, ini ada salah satu contoh dari statistika membaca sebuah data. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 pulpen, dan 5 penggaris. Yang pertama, kita harus menulis dulu apa saja yang diketahui dalam soal itu. Yang pertama, buku 9, pensil 10, penghapus 5, pulpen 3, penggaris 5. Nah, cara mudah untuk membaca sebuah data, kita harus membuat tabel. Jadi, untuk memudahkan kita dalam membaca sebuah data, kita harus membuat tabel. Contohnya seperti ini. Nah, lalu di dalam tabel itu kita buat nomor, nama barangnya apa-apa saja, dan jumlah barangnya ada berapa. Contoh soal selanjutnya masih membaca sebuah data. Di suatu kelas terdapat 20 orang yang mengikuti ujian matematika. Nilai dari 20 orang siswa adalah sebagai berikut. Bagaimana cara kita memudahkan untuk membaca sebuah data? Ya, masih dengan cara membuat tabel. Tabelnya seperti apa? Ya, seperti ini. Pertama, kita buat dulu nilai ujian matematikanya ada berapa. Lalu banyak siswa, turus, dan frekuensi. Untuk nilai ujian matematika, kita harus membuatnya dari nilai yang paling terkecil. Jadi, setelah itu, kita hitung nih berapa nilai ujian matematikanya. 65, kita buat turusnya. Turusnya sama seperti cara kita mengerjakan, cara kita memvoting pas sewaktu pengambilan suara ketua kelas. Jadi kita hitungnya seperti itu supaya memudahkan kita dalam menghitung frekuensinya, seperti itu. Jadi ini 65 tadi ada berapa? Ada 2 kan? Jadi di turusnya kita tulis 2 garis seperti itu. Lalu di frekuensinya kita buat angka 2. Begitu juga seterusnya di nilai-nilai ujian yang selanjutnya 70, 75 sampai nilai 100. Lalu setelah kita menghitung berapa semuanya, lalu kita buat jumlahnya di frekuensinya ada 20 orang. Berarti pas kan? Jumlah siswanya ada 20 orang di kelas itu. Jadi seperti itu anak-anak ibu, cara membuat tabel atau cara memudahkan kita dalam menghitung dalam membaca sebuah data. Nah, setelah membuat tabel hasil ujian matematika, lalu kita membuat tafsiran dari tabel tersebut. Dari tabel tersebut kita dapat menafsirkan siswa yang mendapat nilai 65 ada 2 orang, siswa yang mendapat nilai 70 ada 3 orang, siswa yang mendapat nilai 75 ada 3 orang, dan begitu seterusnya sampai siswa yang mendapat nilai 100 ada 5 orang. Begitu cara kita memudahkan untuk menafsirkan data tersebut menggunakan tabel yang sudah kita buat. Nah, sekarang jawab soal berikut lalu kerjakan di buku latihan kalian masing-masing ya.